Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fredinka Amelia Diputri dengan NIM 164221045. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai teori normatif media sebagai pemenuhan tugas mata kuliah teori komunikasi massa. Oke, jadi topik bahasan yang akan saya sampaikan yaitu mengenai teori normatif media, lalu posisi media massa di Indonesia dari perspektif teori normatif dan juga penerapan media massa di Indonesia melakukan peran normatif media dalam demokrasi. Oke, pertama-tama mari kita tinjau apa sih itu teori normatif media. Jadi, teori normatif media merupakan pendekatan bagaimana media seharusnya beroperasi dalam masyarakat, di mana teori ini memberikan pedoman atau standar mengenai peran dan tanggung jawab media, terutama dalam konteks sosial, politik, budaya, serta mendukung demokrasi. Dalam penciptaan dan juga implementasi teori normatif media, terdapat beberapa fungsi yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu untuk memberi arahan mengenai peran media. Lalu yang kedua, mendukung demokrasi. Dan yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Yang keempat, memberi wawasan masyarakat. Dan yang kelima adalah memfasilitasi diskusi publik. Lalu, apa aja sih media yang terikat pada teori normatif media ini? Jadi pada umumnya, semua media informasi itu harus terikat pada teori normatif media. Di antaranya adalah media penyiaran seperti televisi, radio, lalu media cetak seperti koran, majalah, dan juga media digital yang saat ini banyak berkembang seperti internet, situs berita online, lalu blog online, lalu sosial media seperti Instagram, Facebook, bahkan film. Lalu terdapat beberapa jenis-jenis teori normatif media. Yang pertama yaitu authoritarian teori, di mana media berada di bawah kendali pemerintah dan fungsinya adalah mendukung kebijakan pemerintah. Nah, maka dari itu kritik terhadap pemerintah dilarang. Contohnya yaitu media di negara otoriter seperti Korea Utara, di mana media menampilkan narasi yang mendukung kebijakan pemerintah. Lalu yang kedua yaitu libertarian teori, di mana teori ini berfokus pada kebebasan individu dan hak untuk menyampaikan serta mendapatkan informasi yang beragam. Contohnya yaitu media di negara demokratis seperti Amerika Serikat, di mana di sana memiliki kebebasan pers dan beragam pandangan politik dalam media yang dilindungi oleh First Amendment. Lalu yang ketiga yaitu social responsibility theory, di mana teori ini menggabungkan kebebasan media dengan tanggung jawab sosial, di mana media memiliki kebebasan dalam mencari dan juga menyebarkan informasi, namun juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat, objektif, dan juga bermanfaat. Contohnya yaitu BBC di Inggris yang berupaya menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Lalu yang keempat yaitu Soviet Communist Theory, di mana teori ini berlandaskan prinsip komunisme dan menekankan bahwa media harus sepenuhnya mendukung dan mempromosikan ideologi komunis. Di mana pada teori ini media dikendalikan oleh negara dan kebebasan pers hampir tidak ada. Contohnya adalah pada media di Uni Soviet selama era komunis, di mana pada era itu media berfungsi untuk mendukung kebijakan pemerintah dan mempromosikan ideologi komunis. Lalu teori yang kelima yaitu development theory, di mana teori ini menekankan bahwa media harus mendukung tujuan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, terutama di negara-negara berkembang. Di mana pada teori ini media berfokus pada edukasi, informasi pembangunan, dan pelestarian budaya. Contohnya yaitu media di banyak negara Afrika dan Asia pada periode pasca kemerdekaan, di mana pada masa-masa tersebut media digunakan untuk mendukung pembangunan dan modernisasi negara. Kemudian jenis teori normatif media yang terakhir yaitu yang keenam yaitu demokratis partisipan teori, di mana teori ini menekankan pentingnya partisipasi langsung dari masyarakat dalam media, di mana media harus menyediakan platform bagi berbagai kelompok masyarakat untuk dapat mengekspresikan diri mereka. Biasanya ini diimplementasikan pada media komunitas dan jurnalisme publik atau warga. Contohnya yaitu platform jurnalisme warga seperti Ohma News yang berkembang di Korea Selatan. Kemudian, bagaimana sih posisi media massa di Indonesia berdasarkan perspektif teori normatif? Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mengenai pers menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah.
Nah, berdasarkan undang-undang tersebut, maka media di Indonesia menerapkan kebijakan kebebasan pers yang didukung oleh undang-undang yang telah diresmikan. Oleh karena itu, Indonesia menganut teori normatif media khususnya libertarian. Terdapat data pendukung lain, yaitu berdasarkan data Reporters Without Borders, skor indeks kebebasan pers di Indonesia sebesar 54,83 poin tercatat pada tahun 2023. Perolehan skor tersebut sekaligus menempatkan Indonesia di peringkat ke-108 dari 180 negara. Namun di samping itu, di Indonesia juga ada yang namanya Dewan Pers dan juga KPI. Nah, di mana itu sebagai lembaga pengawas media di Indonesia. Dewan Pers bertugas melindungi kebebasan pers dan penerapan etika jurnalistik. Sedangkan KPI mengatur standar penyiaran serta menangani keluhan masyarakat mengenai konten sosial media. Sehingga hal ini mendukung teori social responsibility, di mana media memiliki kebebasan untuk dapat menyebarkan informasi, tapi juga memperhatikan informasi itu harus akurat, objektif, dan juga bermanfaat. Namun, di samping itu, di Indonesia ada Dewan Pers dan juga KPI yang bertugas sebagai lembaga pengawas media di Indonesia, di mana Dewan Pers bertugas melindungi kebebasan pers dengan menerapkan etika jurnalistik. Di samping itu, KPI mengatur standar penyiaran serta menangani keluhan masyarakat mengenai konten siaran media. Oleh karena itu, Indonesia juga menganut teori normatif media, yaitu social responsibility. Di samping kebebasan pers juga perlu untuk memperhatikan keakuratan, objektif, dan kevalidasian informasi. Di samping itu, berbagai media yang berkembang dan kerap digunakan masyarakat Indonesia seringkali menyediakan ruang diskusi publik. Yang pertama yaitu media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook sebagai media masyarakat menyebarkan serta mendapatkan informasi. Kemudian yang kedua yaitu program talk show televisi seperti Ruang Publik, seringkali mengundang narasumber dari berbagai latar belakang untuk membahas isu-isu terkini. Lalu juga dapat dari media digital, yaitu media berita digital seperti Kompas, itu seringkali memberikan rubrik komentar yang memungkinkan pembaca untuk dapat mengirimkan opini mereka. Dari hal-hal tersebut menunjukkan bahwa media di Indonesia dalam mengimplementasikan teori normatif media khususnya demokratik partisipan. Lalu apakah media massa di Indonesia masih melakukan peran normatifnya dalam demokrasi? Nah, yang pertama dilihat dari aspek penyedia informasi, di mana media massa di Indonesia masih secara aktif melaporkan berita seputar politik, ekonomi, serta sosial budaya yang akurat dan objektif. Contohnya yaitu Liputan, Kompas, dan Metro TV. Lalu yang kedua dilihat dari segi pengawasan kekuasaan, di mana media massa di Indonesia kerap melaporkan setiap penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau tindakan yang tidak etis oleh pihak berkuasa. Contohnya yaitu pada kasus korupsi Jiwasraya. Lalu yang ketiga yaitu dilihat dari aspek forum diskusi publik, di mana media massa di Indonesia berperan sebagai platform di mana masyarakat dapat menyuarakan berbagai pandangan, baik ekonomi, politik, dan juga sosial budaya yang berbeda, sehingga masyarakat bisa berdiskusi dan bertukar pikiran tentang isu-isu tersebut. Contohnya yaitu pada acara Mata Najwa di Trans TV atau Indonesia Lawyers Club di TV One, di mana seringkali mengundang tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang untuk bertukar informasi dan opini. Kemudian berikut adalah contoh implementasinya. Berikut ada suatu berita dari media digital dan juga tayangan TV mengenai pemilihan umum. Nah, menjelang pemilu, biasanya media massa berperan besar dalam menyebarkan informasi terkait calon kandidat, visi misi, debat, program kerja, serta penyampaian hasil survei dan analisis. Pada momen-momen tersebut, media akan lebih banyak memberi informasi mengenai visi misi, rencana program kerja, hingga hasil debat capres-cawapres sehingga dapat membantu masyarakat untuk menentukan pilihan yang tepat. Nah, normatif media ini memiliki dampak positif pada demokrasi Indonesia. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman serta mendorong pemikiran kritis masyarakat. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Yang ketiga, menciptakan transparansi pemerintahan. Yang keempat, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, mendorong perbaikan dalam tata kelola pemerintahan. Yang keenam, menciptakan diskusi keberagaman perspektif. Dan yang ketujuh adalah meningkatkan pemahaman antar kelompok masyarakat. Namun di samping itu masih terdapat tantangan dan juga kekurangan dari media di Indonesia. Yang pertama yaitu keamanan jurnalis yang dapat dikatakan cukup rendah, di mana terdapat masalah yaitu ancaman dan intimidasi terhadap jurnalis, terutama saat meliput isu-isu sensitif. Contohnya di sini adalah ada suatu jurnalis yang ditangkap atau diamankan oleh pihak kepolisian karena dia meliput masalah-masalah mengenai korupsi. Nah, dampaknya yaitu
censorship, dan berkurangnya keberanian dalam investigasi mendalam. Lalu di samping itu juga banyak disinformasi atau berita hoax. Contohnya adalah berita yang saya dapatkan di media berita online, yaitu Gibran mundur dari calon wapres terpilih. Nah, disinformasi tersebut yang banyak menyebar di media dapat mengganggu fungsi media normatif sebagai penyedia informasi yang akurat. Yang berdampak opini publik terbangun itu salah dan tidak berdasarkan fakta yang akurat, sehingga dapat mempengaruhi keputusan yang kurang tepat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.